Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing kita terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 hingga 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Marilah kita merendahkan diri dari pertemuan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang menghadap-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu karena kasih setia yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itu semua boleh kami rasakan lewat nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup, kesehatan kekuatan yang masih memungkinkan kami untuk hadir dan bersekutu di tempat ini. Bahkan segala berkat-berkat Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Seringkali memberontak, kami seringkali tidak taat kepada-Mu oleh karena keinginan hati kami, keinginan duniawi kami yang hanya ingin menyenangkan jasmani kami tanpa kami memikirkan apakah ini berkenan di hadapan-Mu atau tidak. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengakui setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mengasihani kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihani kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami nama. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, mari kita membaca dari kitab Lukas 9 ayat 43b hingga 48. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saya
Bapa dalam kerajaan sorga, tibalah saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu agar supaya mulut hamba hanya menyampaikan apa yang Kau mengerti, dan Kau berkati telinga kami semua yang mendengarkannya, supaya telinga kami dipertajam untuk kami dapat memahami maksud Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar dalam pembacaan firman-Mu. Kita akan membaca Alkitab yang akan menjadi pokok perenungan kita di saat ini, yaitu dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga 11. Kita akan membaca secara berbalas-balasan firman Tuhan ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinodai. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepada. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan lembar yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Shalom, damai di hati, jangan yang dikasih dan berkat oleh Tuhan. Seiring dengan naiknya harga bahan pokok dan bahan bakar, ada dua hal juga yang ternyata semakin hari semakin mahal. Dua hal itu adalah ketaatan dan kesetiaan. Kenapa ini menjadi mahal? Saya mengambil hukum ekonomi. Semakin langka barang, semakin mahal. Kalau banyak barang, maka dia akan murah. Ibu-ibu kalau belanja di pasar banyak sekali tomat, pasti murah kan? Itu hukum ekonomi. Nah, banyak fakta-fakta, bukti-bukti yang nanti akan saya sampaikan. Kenapa kesetiaan dan ketaatan ini menjadi langka? Bahkan banyak pemuka agama Kristen, Yesus pendeta penjual kemudian beralih agama. Orang yang berita artis mualaf, berarti kalau mualaf Kristen masuk Islam, kalau Islam masuk Kristen itu murtad kan.
meninggalkan Tuhan Yesus, citra seorang hamba yang harus taat dan setia kepada Tuhan semakin tercoreng karena keinginan-keinginan hati yang hanya mau senang-senangnya saja, sehingga segala macam cara dilakukan. Hamba dari kata Ibrani debe'eget, debe'eget. Nah, ini arti budak, pelayan, dan hamba. Itu dari bahasa Ibrani. Nah, kalau Yunani itu disebut doulos. Ini yang sering kalau orang Kristen atau lebih pakai pelayan sebagai doulos. Nah, apa poin doulos ini? Nah, doulos artinya budak atau hamba terikat. Hidupnya ditentukan tuannya, taat pada tuannya. Tugasnya adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan tuannya. Kalau saya mau garis besar arti daripada doulos ini berarti sekurang sama dengan orang ini robot yang dikontrol dengan suara. Karena apa? Ini doulos ini apa yang dilakukan diatur oleh tuannya. Jadi tidak ada hak sama sekali orang atas orang berdiri. Itu kalau sesuai kata dari Yunani. Nah, dalam pembacaan kita saat ini ayat 4 dan 5, Yesaya memakai istilah murid untuk seorang hamba, yaitu murid dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Hamba Tuhan yang rela menjadi murid, jadi dia setiap hari rela berguru, belajar pada Tuhan Allah, dan memberi telinganya mendengar suara dan pengajaran daripada Allah. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, murid digambarkan diberikan lidah sebagai seorang murid yang dapat diartikan memiliki kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara yang maksud adalah kemampuan berbicara yang baik, kemampuan berbicara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan apa yang orang inginkan. Sebagai seorang murid juga harus menyampaikan apa yang diberitakan oleh gurunya, tanpa harus dia menghiraukan ketika ada yang menolak. Dalam ayat 6-7 menjelaskan bagaimana penghayatan dan sikap seorang murid ketika berhadapan juga dengan penderitaan. Ternyata ada risiko juga menjadi seorang hamba atau murid, ada penderitaan yang harus dialami. Nah, kita melihat sekalipun dipukuli, diperlakukan seperti orang jahat, ini gambaran dari Yesaya kan, dicabut jambutnya dan diludahi, namun tetap tabah dan setia sebagai seorang murid atau hamba Tuhan, karena dia meyakini bahwa ada pertolongan yang akan datang dari Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak pernah merasa malu, apalagi merasa takut ketika dia memberitakan apa yang didengarkan dari Tuhan. Jadi baginya menyatakan kebenaran itu pasti akan dibenarkan oleh Tuhan. Ia yakin dan berani menyatakan kebenaran karena Tuhan ada di pihak dia. Jadi dikatakan siapa yang mau berbantah, saya bilang maju menghadap aku. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak dia. Dia tidak takut. Sekalipun bagi banyak orang itu adalah hal yang mustahil atau tidak masuk akal, tetapi ketika itu kebenaran firman Tuhan, dia tidak mengatakan. Bukan hanya kepada orang-orang yang taat, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak taat atau masih hidup di dalam kegelapan. Terkadang kita contoh pelayan khusus sekarang, orang hanya melayani, orang melihat ini orang ini jarang beribadah. Orang hanya melayani terus sampai dia menjadi rajin. Tapi sangat tidak orang terkadang mengesampingkan orang-orang yang rajin, yang taat. Sehingga bisa jadi suatu saat dia memiliki pergumulan
dan dari taat dia berbalik menjadi tidak taat. Sebaliknya, orang fokus hanya melayani orang-orang yang taat, hidup yang sekali biar dia nggak usah terlalu perhatikan. Cuma orang-orang yang taat yang rajin yang terlalu perhatikan. Sebagai pelayan khusus bahkan juga dengan jemaat. Karena dimanapun kita berada, kita pasti akan menemui orang yang taat ataupun tidak taat, dan siapapun kita bertugas untuk menyampaikan firman. Entah orang itu mau menerima atau tidak, firman Tuhan bilang dia akan dibakar oleh apinya sendiri. Nah, apinya artinya karena ketidaktaatan, karena ketidakmauannya untuk mendengar apa yang disampaikan. Setegur, tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Rasa sakit tidak cinta. Ini adalah nubuatan tentang penderitaan, ketaatan, kesetiaan sampai mati yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi tentang Mesias dan penderitaan itu benar-benar terjadi. Apa pesan firman Tuhan pada saat ini? Pesan firman Tuhan adalah kita mampu menguasai lidah perkataan kita, bahkan janji kita ketika orang lain bermedia sosial. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan mengetik, memposting, supaya setiap perkataan dan postingan kita menjadi berkat, memberikan semangat bagi semua orang yang letih lesu. Keintiman antara hamba dengan Tuhan itu harus benar-benar terjadi. Karena tanpa keintiman, maka tidak akan ada kebukaan. Orang akan menemui banyak kecewa, banyak kesusahan, banyak penderitaan. Karena kalau orang mau cari di Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus bilang kalau ikut saya itu pasti senang. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang malah akan memikul salib. Tetapi kan DP ujung ada kemenangan, kan? Ada pertolongan Tuhan, ada kemampuan juga yang Tuhan akan kasih. Jadi Bapak Ibu jangan hanya karena kesusahan sedikit, karena itu lalu apakah yang dapat memisahkan aku dengan Tuhan? Penderitaan kan, sakit penyakit atau apapun itu, tidak ada. Jangan sampai karena kesusahan yang kecil, kecewa yang kecil membuat orang meninggalkan Tuhan yang sudah lama hidup menyertai Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan juga harus dinyatakan melalui kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi atas antara bawahan, pelayan khusus dengan anggota jemaat, masyarakat dengan pemerintah. Ketika terjadi saling mengasihi, maka akan tercipta keharmonisan di situ dan akan ada keintiman di situ. Kalau bicara keadilan yang salah dihukum. Kalau bicara kasih ada pengampunan. Di mana itu bisa bertemu? Sedangkan itu bertolak belakang. Itu bertemu hanya di kayu salib. Ketika keadilan harus ditegakkan, tetapi kasih itu juga harus dinyatakan. Maka hanya dalam salib keduanya bisa dinyatakan. Sangat rugi ketika orang meninggalkan trompet Tuhan. Hanya trompet Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menanggung dosa umatnya. Kita tidak butuh melakukan hal-hal yang baik untuk mencari keselamatan. Kita hanya butuh percaya. Tetapi hal-hal yang baik itu bukanlah hal yang perlu diabaikan, tetapi hal yang baik itu adalah penyataan iman kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi.
Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.